Selamat pagi, saudaraku seluruh Indonesia. Hari ini kami akan membuat YouTube tentang pra observasi. Saya sebagai supervisor pada saat ini, nama saya Liston Stangkam. Saya mengajar di SLBA Yapentra Tanjung Morawa, dan saat ini saya akan mensupervisi teman saya di kelas. Ya. Tolong Pak Ote, perkenalkan dirinya Pak Ote, nama, bidang studi. Terima kasih buat waktu yang diberikan kepada saya. Nama saya Octaviuner Tarigan. Bidang ataupun mata pelajaran yang saya sampaikan PPKN untuk kelas 9. Terima kasih. Ya. Terima kasih Pak Ote. Bagaimana kabar Bapak sekarang? Ya baik, puji Tuhan, terima kasih. Baik. Bapak tadi sudah meminta saya untuk Bapak supaya saya mensupervisi Bapak, kan begitu Bapak ya. Terus kira-kira hari ini atau masuk di kelas berapa nanti Pak? Kelas 9. Di kelas 9? Oh, kelas 9. Ada berapa murid kita di sana Pak? Ada sekitar 5 orang siswa kita Pak. 5 orang. Terus tunanetra Pak? Tunanetra, mereka semua tunanetra. Yang total ada 3 LC dan juga Andika dan juga Ilman. Berarti lebisin 2. Oh ya Pak. Oke Pak. Jadi materi apa yang akan Bapak bawakan nanti di sana? Ilustrasi Pak ya. Iya. Kira-kira tujuan pembelajarannya apa saja yang ingin Bapak sampaikan nanti di kelas Pak? Kurang lebih ada 3 Pak. Yang pertama adalah menjelaskan pengertian tentang globalisasi. Oh mantap ya. Terus yang kedua, menjelaskan dampak positif dan negatif daripada globalisasi. Ya. Dan yang ketiga, contoh positif dan contoh negatif daripada globalisasi. Wah luar biasa Pak. Luar biasa. Pak emang guru yang hebat ya Pak. Oke, jadi tujuannya ada 3 kurang lebih tadi Pak ya. Iya, Pak. Kurang lebih 3. Dalam ini Bapak selesaikan dalam waktu 2 kali 35. Iya. 2 kali 35 menit ya Pak ya. Iya, betul. Berarti sekitar 70 menit. 70 menit ya Pak. Bagus Pak. Oke, setelah itu kira-kira pengembangan yang akan Bapak tanamkan dalam diri anak itu seperti apa Pak? Ya, saya berharap kepada anak-anak kami nantinya, Ya. mereka mengerti dan juga mampu menjelaskan pengertian daripada globalisasi. Oh ya betul ya. Ya, itu yang pertama. Ya Pak. Terus yang kedua, siswa kami kita ini mampu menjelaskan dampak positif dan negatif daripada globalisasi. Oh ya. Ya. Terus yang ketiga, siswa kita mampu membuat contoh-contoh yang positif dan negatif daripada globalisasi Pak. Gitu. Ya. Jadi mereka akan berpikir secara luas gitu Pak. Oh ya. Artinya kita harapkan bagaimana supaya globalisasi ini tidak menimpa mereka gitu Pak ya. Artinya bisa mengantisipasi, bisa mengantisipasi ya. daripada globalisasi itu Iya, mereka. Oke, bagus itu Pak. Karena perubahan itu pasti terjadi kan Dan Pak, terus ya? berkembang Pak. Iya, terus berkembang. Oke. Ada strategi cara Bapak nanti untuk supaya ini bisa tersampaikan kepada anak didik kita Pak? Strategi. Pak tadi untuk supaya materi ini bisa yakin Bapak sampai kepada anak-anak, kira-kira bagaimana akan Bapak buat? Ada misalnya berdiferensiasi konten, berdiferensiasi proses, atau bagaimana lah yang zaman sekarang ini? Ya, secara sederhana, secara singkat, saya akan bagikan untuk mereka tentang berdiferensiasi proses Pak untuk mereka. Oh, berarti itu metode yang Bapak Bapak sajikan nanti ya? kepada mereka dengan alat peraga, yaitu HP sekarang Pak. HP. Oh, ini HP ini. Ya, ini bagian daripada globalisasi Pak ya. Globalisasi contoh yang sederhana, karena saya lihat hampir setiap siswa mempunyai HP sekarang ini, Pak. Hampir semuanya. Ya. Nah, gitu Pak. Ya. Oke, kira-kira kalau langkah-langkahnya nanti berdifferensiasi itu Bapak mulai dari salam apa terus? Nah, jadi langkah-langkahnya
saya akan pertama salam bagaimana kondisi siswa kita, apakah mereka siap. Dan nanti Bapak menanyakan bagaimana kesiapan belajarnya betul, gitu Pak ya. apakah mereka siap, apakah mereka sedang kurang badan atau bagaimana. Mudah-mudahan mereka siap menghadapi amin, pembelajaran Pak. hari ini tentang globalisasi. Terus yang kedua, saya juga akan bertanya bagaimana pasar mereka sekarang. Ini sekarang mungkin ada pemikiran mungkin orang tua sakit atau ada masalah-masalah lain. Ya inilah akan saya tanyakan. Semoga tidak mengganggu ini Pak ya. Mengganggu konsentrasi mereka. Saya telepon. Ini globalisasi. Ini salah satu. Iya, ada gangguan ya, ada gangguan daripada. Gangguan tuh Pak. Itu salah satu dampak positif atau negatifnya globalisasi. Bisa positif, bisa negatif. Iya. Oke Pak, bagus. Terus yang kedua, yang ketiga, saya akan sampaikan secara global apa itu secara singkat pengertian daripada globalisasi supaya mereka ada gambaran apa itu globalisasi sehingga wawasan cakrawala mereka terbuka tentang globalisasi Pak. Lalu nanti kelompok ini satu yang menyajikan presentasi, yang lain memperhatikan, mendengarkan, dan sebaliknya. Jadi mereka, kalau mereka akan dapat sendiri, mereka sepanjang hidup mereka akan ingat. Pasti Pak, karena sudah Bapak lakukan secara praktek dengan kita bercerita refleksi, ya mungkin apa yang mereka alami secara pribadi. Apa itu selama proses belajar mengajar Pak? Iya. Baik secara prosesnya ataupun memang benar-benar bagaimana penggunaan daripada ini HP tadi untuk mereka. Nah, gitu. Apakah bermanfaat atau sebaliknya atau bagaimana kira-kira demikian? Itu Pak, kira-kira sementara ini. Ya, saya yakin dengan persiapan Bapak yang matang ini, saya yakin kita nanti di kelas sudah sukses ini Pak. Iya, mudah-mudahan Pak, doakan juga dan tolong saya. Ya, terima kasih Pak. Kira-kira ada lagi yang Bapak ceritakan terkait dengan membuat kesimpulan nanti, kira-kira kesimpulan itu Bapak bagaimana nanti kira-kira di kesimpulan itu nanti? Karena kesimpulan tadi refleksi dari anak-anak sudah. Betul. Ya, anak-anak nanti akan maju merefleksikan 1-2 orang gitu Pak ya. Jadi saya coba Pak penutup ini saya rangkum globalisasi mereka dari mereka sendiri. Saya rangkum, jadi mereka pasti luar biasa. Kita hargai apa mereka punya mereka pendapat. Kita memuji mereka, jadi support terus ya Pak ya. Support mereka, mendorong mereka, kita hargai. Jadi bukan hanya dari kita, kita hanya melengkapi, memfasilitasi, menggenapi apa yang mereka sudah sampaikan. Saya rasa itu cukup Pak, luar biasa. Luar biasa ya. Oke Pak, selamat. Terima kasih Pak. Terima kasih atas bantuan dan atensinya Pak. Terima kasih Pak. Saya siap mendampingi Bapak nanti. Saya hanya mau memastikan bahwa Bapak yang kita sepakati ini berjalan dengan baik. Terima kasih Pak. Oke, kita tanda tangani Pak. Ya, silakan. Terima kasih Pak. Terima kasih. Jadi kita akan ke kelas nanti Pak ya. Siap Pak. Siap. Silakan diminum dulu Pak. Terima kasih Pak. Ada punya Pak. Selamat siang semuanya. Selamat pagi. Sudah saya langsung koreksi. Selamat pagi ya. Jadi bahan kita hari ini tentang globalisasi ya seperti kemarin. Tapi itu pun bagaimana perasaan si Jonas sekarang? Jonas, bagaimana kok tunduk-tunduk? Ada sakit perut? Enggak kan, Jonas? Enggak ya, tidak. Atau yang lain angkat tangan? Sakit gigi, sakit perut, mau belakang, atau bagaimana? Ada? Nggak ada ya? Puji Tuhan, sehat semuanya. Ya, jadi terus kita membuat kesepakatan. Artinya saya ingin dihargai, kalian juga pasti ingin dihargai. Kan gitu kan? Nah, nanti hal positif yang saya dapatkan bahwa angkat tangan jika ingin bertanya atau ingin menjelaskan atau ingin permisi, kan gitu ya, itu hal-hal yang positif, apalagi pelajaran PPKN ya, demikian. Atau kurang jelas bisa ditanyakan ya, atau apapun itu yang kita bisa kurang paham ingin diulangi atau bagaimana, silakan. Jadi nanti kita, karena ini les keempat, nanti kita butuh istirahat, nanti kita akan diskusi pada les yang kelima, paham ya? Les kelima kita akan diskusi tentang globalisasi, ya, tentang globalisasi. Jadi sampai sini, bagaimana tadi dengan kesepakatan? Nanti kita akan bagi
2 kelompok saja. Tapi saya ingin buat permainan dulu. Bagaimana? Setuju? Permainan ya. Nah, semuanya saya akan berikan ini bahan ajar. Mari. Nah, ya, bahan ajar. Baca, cermati, pahami, pahami ya, pahami, kuasai. Ini bahan kita diskusi. Silakan jelas. Perubahan nilai dan sikap dalam baik berubah nilai rasional menjadi emosional. Ini Siap, belum? Kita dulu lagi ya, 5 menit lagi ya. Ada ruang ya.
Ya, itu kan ini apa? Saat ini. Ini lagi. Ini selalu lah, hari yang positif. Kekuatan negara yang kurang. Belahan dunia bidang
konsekuensi daripada globalisasi. Ya, itu yang pertama ya, supaya paham. Kalau nggak paham ya sia-sia keberadaan hari ini. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kita bisa menjelaskan dampak ya atau akibat dari globalisasi ini dari sisi positif dan yang negatif. Ya, artinya positif membangun ya, dan sebaliknya negatif berarti merugikan dan sebagainya ya. Itu yang kedua. Yang ketiga, kita dapat memberikan contoh ya, contoh-contoh yang sederhana baik dari kehidupan kita pribadi yang positif ataupun negatif ya. Paham ya mestinya gimana ya? Ada 3 hal aja kita dari pembelajaran hari ini. Sampai ada yang kurang jelas? LC ada yang kurang jelas? Gitu ya, bisa ditangkap ya apa yang saya sampaikan hari ini, bahwa kita harus bisa paham pengertian daripada globalisasi, global dari definisinya, pengertiannya, kata dasarnya, baru dampaknya apa, positif, negatif, dan contoh-contohnya luar biasa ya. Itu akan ya, saya rasa teruskan apa yang kita baca ya untuk selesai. Kalau selesai baca. Jonas sudah siap? Jadi menambahkan yang sudah ada tentang globalisasi ini adalah menyeluruh dia, mendunia, seluruhnya tanpa kecuali, baik di desa-desa pelosok, baik yang terpencil, baik yang kurang sinyal, kurang listrik, atau bagaimana, semua itu tanpa disadari sudah terjangkau, ya, terjangkau dampak globalisasi ini. Suka nggak suka, mereka akan mendapat dampak daripada globalisasi ini ya. Misalnya dulu ada kita tahu negara Jepang ya, mereka menutup diri tentang perkembangan zaman. Mereka menutup diri, ada hal-hal yang baru dari luar negeri, mereka tutup. Ada hal yang baru dari luar negeri, mereka tahan. Tapi yaitu dampaknya mereka dirugikan. Ya, mereka dirugikan. Mereka tidak berkembang dari pendidikan, dari kesehatan, dari budaya, dari banyak hal, dari militer dan sebagainya ya. Jadi sangat luar biasa ini dampaknya. Ya, jadi tadi saya bagikan di sini tentang jaringan internet ya, penggunaan HP ya. Kalau dulu waktu saya kecil, kalau saya mengirim pesan dari sini ke Jakarta, butuh kira-kira seminggu paling tidak sampai ke Jakarta dan balik kemarin seminggu lagi, berarti 2 minggu. Misalnya mengabarkan tentang berita sukacita atau duka cita, harus butuh 2 minggu saya menerima balasan dari Jakarta. Luar biasa. Lah sekarang dalam hitungan detik, ya, hitungan detik saya menggunakan HP ini, saya sudah bisa berbicara kepada orang tua saya, kakak saya di Jakarta dan sebaliknya. Saya tahu kabar di Jakarta. Bagaimana mereka sehat tidaknya sudah tahu kabar dari internet, dari HP ya. Apalagi kira-kira yang kalian bisa bagikan nanti ya dari HP ini ya. Nanti kita akan belajar juga bagaimana dari segi negatifnya ya. Saya rasa kalian sudah mendengar, sudah paham, sudah tahu dari sini sedikit tentang dampak negatif bisa membahayakan kelangsungan pendidikan dan hidup kita. Ini dulu ya. Ada yang bertanya? Di kelas ini ada yang punya HP semuanya? Ada ya? Semua. Jadi alat peraga kita adalah HP ini. HP ini sudah alat peraga. Ya, puji Tuhan masing-masing semua kelas ini punya HP. Wah, luar biasa. Jadi kita pun sudah terdampak daripada HP ini. Saya sendiri juga di rumah, yang mahasiswa, yang bekerja, yang masih sipil juga punya HP. Ya, karena waktu yang
Pak, kita istirahat dulu. Selamat siang. Pagi. Ya, pagi lagi. Sudah menyelesaikan proses belajar mengajarnya dengan baik di kelas. Tapi sebelum kita tutup kegiatan kita ini pasca observasi ini Pak, saya ingin meminta sedikit tanggapan Bapak tentang daripada pertemuan kita yang 2 kali ini, mulai dari pasca pra observasi, lalu kita observasi tadi di kelas, dan sekarang kita akan mengakhirinya. Saya mohon Bapak bercerita sedikit pengaruh daripada kurikulum Merdeka tersebut. Sebelumnya saya berterima kasih kepada Pak Tanggang karena dari kurikulum Merdeka ini saya semakin termotivasi dan terbantu dalam hal menguasai kelas. Ya, terima kasih Pak. Terus yang kedua, saya lebih mudah untuk bisa mengarahkan anak didik kita Ya. karena semuanya saya lihat mereka semua aktif di Ya, kelas. aktif. Nah, satu yang ngasih pendapat, yang lain menanggapi, dan begitu seterusnya. Mau berdiskusi Pak ya. Berdiskusi semuanya, sehingga saya lebih menjadi moderator, melihat mana Lebih santai Bapak lebih ya. santai saya, Ah. tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat. Iya, waktu Ah. sepertinya kurang jadinya Pak ya. Kurang sekali. Iya, iya, betul. Selama ini saya seolah-olah kehabisan bahan, tapi dengan memakai kurikulum Merdeka ini tak terasa Pak, tak Oke. terasa, Mantap, mantap. dan di kelas itu hidup. Nah, jadi hanya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Tanggang atas motivasinya, atas bantuannya kepada saya selama ini. Oke, terima kasih Pak. Oke, Apa tuntun terus anak kita itu Pak ya. oke, siap Pak. Terima kasih.